Saya ingin menyapa setiap saudara, selamat hari Natal. Saudara sudah beri selamat kepada anak saudara, udah bilang shalom. Kalau belum bilang shalom, kiri kanan saudara bilang selamat Natal. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan Natal hari ini di tempat yang luar biasa. Ini bukan karena uang kita, bukan karena hebat dada kita, semua karena anugerah Tuhan. Amin.
Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita di tahun ini mendapatkan satu tema, yaitu Mighty God, His name is powerful, His name is wonderful. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita adalah Mighty God, His name is powerful, His name is wonderful, Mighty God. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Mighty God bukan nama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara, Mighty God bukan nama Tuhan. Allah yang perkasa bukan nama Tuhan. Kalau dalam terjemahan aslinya bahasa Ibrani mengatakan El Gibor, saudaraku. Apa? El Gibor, saudaraku. Bukan nama Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau saudara sering dengar El Nisi, El Syama, El Shalom, El Jireh, saudaraku, El Betel, itu bukan nama Tuhan. Tetapi setiap ada kata El di depannya, saudaraku, itu menunjuk kepada satu pribadi Tuhan. El Gibor, Allah Gibor yang perkasa. Jadi El Gibor, Mighty God, Allah yang perkasa, itu bukan nama Tuhan. Saudaraku, timbul pertanyaannya, lalu siapa namanya? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama kita menemukan satu kisah di sana ketika Tuhan menyuruh umat, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa bertanya kepada Tuhan, kalau ada yang tanya kepada saya, siapakah nama Tuhan? Saya mesti ngomong apa? Make sense ya saudara ya. Saya mesti ngomong apa? Lalu Tuhan bilang begini, katakan kepada umatku, aku adalah aku. Aku adalah aku. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika aku adalah aku, lalu firman-Nya katakan, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku, saudaraku, kepadamu. Ini membuat confused, membuat bingung, saudaraku. Membuat bingung, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya bukan Allah yang bingung, saudaraku. Bukan Allah yang ingin kita bingung, saudaraku. Lalu Tuhan berkata begini, ya, saudara baca dalam kitab Keluaran, katakan kepada mereka, beginilah harus kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Adonai Elohim, Tuhan Allah, Adonai Elohim. Saudara yang dikasih Tuhan, Yehova, Yahweh, Elohim. Kata Tuhan, itulah namaku. Jadi setiap kali saudara mendengar ada kata Adonai, saudaraku, Elohim, itu adalah nama Tuhan. Orang Israel gak berani menyebutkan YHWH, saudaraku. Mungkin saudara sering dengar YHWH, Yod-Heh-Wah-Heh, saudaraku. Itu gak berani disebutkan karena terlalu kudus, sakral nama itu. Maka Tuhan memperkenalkan namanya Adonai Elohim. Itu namaku, kata Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi referensi ayat ini. Kita akan buka slide berikutnya di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Next slide. Kita akan baca sama-sama ya saudara ya. Yuk, 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Saudaraku yang dikasih, kalau kita menemukan El Gibor di situ, selain penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, ini adalah merupakan sebutan kepada seorang anak yang lahir untuk kita, kepada seorang putra yang diberikan kepada kita. Namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Keempat, atau beberapa teolog saudaraku menyebutkan ada 5 penasehat ajaib. Saudaraku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu semua juga bukan nama Tuhan, tapi semua itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu anak yang telah lahir. Menunjuk kepada satu pribadi, itu putra yang diberikan kepada kita. Kepada satu pribadi, saudara ini kasih Tuhan. Siapakah anak itu? Siapakah putra itu? Yang disebut namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita lihat slide berikutnya, saudaraku. Apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, saudaraku, itu kurang lebih 740 atau 8 abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan sudah bicara kepada Yesaya, menubuatkan, saudaraku. Dikatakan juga di Yesaya 7 ayat 14, sama-sama kita baca. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apakah Immanuel nama Tuhan? Bukan. Immanuel bukan nama Tuhan. Immanuel itu dari 2 kata, El dan Immanuel. Saudaraku, ingat tadi saya katakan bahwa El menunjuk kepada satu pribadi Tuhan. Immanuel, saudaraku, beserta kita, ada di antara kita. Allah yang transenden, saudaraku, Allah yang jauh di sana. Dia Immanuel, dia ada di tengah-tengah kita. Jadi Immanuel, saudaraku, El itu Tuhan, saudaraku, menunjuk pada satu pribadi Tuhan. Immanuel, saudaraku, beserta kita. Maka Immanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Immanuel, ya Tuhan beserta kita. Ini juga bukan nama Tuhan, tapi satu identity, satu julukan, satu predikat, satu gelar yang ditujukan kepada anak itu, putra yang lahir, anak yang diberikan kepada kita, yang dikatakan akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang dinubuatkan. Saudara, kita lanjutkan ayat berikutnya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Di sana dikatakan apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia. Hendaklah engkau menamai dia Yesus, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Dikatakan dalam kitab Yesaya 740 tahun yang lalu, 8 abad, saudaraku, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu, saudaraku, dikatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini merupakan sebuah penggenapan daripada nubuatan bahwa anak yang telah lahir, putra yang telah diberikan, dikatakan
lagi Yesus. Yesus. Yesus, saudara dikasih Tuhan. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Allah yang kuat. Kita sering menyanyikan kan? Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama-sama. Yesus dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, slide berikutnya kita boleh lihat. Sama-sama katakan hari ini, Jesus is mighty God. Amin. Oke, slide berikutnya boleh. Karena saya nggak pakai pointer. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sebelum kami kasih dulu, baik lagi aja. Mari dulu slide berikutnya. Saudara, Jesus mighty God. Saudara tahu ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, tidak ada pintu, tidak ada penginapan, tidak ada ruang untuk Maria melahirkan Yesus. Saudara, bangsa Israel, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka bukannya tidak percaya nubuatan Nabi Yesaya, mereka percaya nubuatan Nabi Yesaya. Tapi dalam konsep berpikir mereka bahwa yang lahir itu seorang anak, seorang tua itu dalam pemikiran mereka adalah seorang raja, anak raja. Konsep berpikir mereka adalah kerajaan dunia, raja dunia. Jadi ketika dia melihat Yesus lahir di kandang domba, saudara dikasih Tuhan, buat mereka tidak bisa terima bahwa itu adalah Tuhan. Itu adalah Mesias, itu adalah Mesias yang membebaskan mereka. Karena dalam konsep berpikir mereka bahwa seorang Mesias adalah seorang raja yang membebaskan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu dalam Alkitab Yesus katakan, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak Dia. Menolak. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara tahu gak? Saya mau kasih tahu buat saudara, yang membawa Yesus sampai ke salib, saudara, itu bukannya Herodes, bukannya orang-orang Romawi yang membawa Yesus sampai ke puncak salib. Yang membawa Yesus sampai ke puncak salib itu orang-orang Yahudi. Itu orang-orang yang menolak Tuhan. Itu orang-orang yang menolak Yesus dan menyalibkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan datang untuk selamatkan mereka. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, karena saudara dan saya kita ada di sini. Kita tidak menolak Tuhan, tapi kita menerima Dia, Yesus Tuhan, sebagai Tuhan, Raja kita, Juru Selamat kita, yang hari ini kita perhatikan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, berbahagialah saudara. Karena Yesus mengatakan kepada saudara, kalau Yesus ada dalam diri, Allah El Gibor ada dalam saudara. Kalau kau percaya Allah yang perkasa itu dalam diri saudara, Allah El Gibor itu dalam diri saudara, The Mighty God ada dalam diri saudara, maka saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang perkasa dalam Tuhan. Karena itu mari kita akan lihat berikut. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dengan cepat. Yang pertama, kalau saudara yakin ada Yesus dalam hidupmu, Allah El Gibor, The Mighty God dalam hidupmu, maka yang pertama, yang pertama adalah jangan takut.
Amin. Yang pertama, jangan takut. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Kamu punya alasan kenapa saudara boleh berkata di hari Natal ini, jangan takut. Kenapa? Karena ada Allah yang perkasa dalam hidup kita. Karena ada Allah sumber kekuatan kita. Kibar sumber kekuatan kita ada dalam kita. Kalau dia ada di dalam kita, apa yang kita takutkan? Saya sering kali katakan, saudara ini kasih Tuhan, kalau ada masalah, ada persoalan, jangan seperti nggak punya Tuhan. Ada banyak orang Kristen ketika ada masalah seperti nggak punya Tuhan. Lalu di mana El Gibor, di mana Yesus yang ada dalam hidup saudara? Di dalam Alkitab ada seorang pribadi yang bernama Gideon. Saudara yang dikasih Tuhan, Gideon, ketika bangsa Midian menyerang bangsa Israel, Gideon sembunyi. Bapaknya juga sembunyi. Bangsa Israel juga sembunyi. Sembunyi di mana? Di gua-gua, di kubu-kubu. Karena apa? Takut dengan orang-orang Midian. Sampai kemudian Tuhan berkata begini melalui malaikatnya kepada Gideon, "Hai Gideon, Tuhan menyertai engkau. Hai Gideon, Tuhan menyertai engkau. Engkau pahlawan yang gagah berani." Kita tangkap solidaritas kita. Engkau yang takut hari ini. Saya berkata kepada saudara-saudara, jangan takut. Tuhan menyertai-mu. Tuhan bersama-mu. Immanuel, Allah beserta saudara. Engkau giver. You are the mighty man. You are the mighty woman. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Kalau engkau ada pahlawan yang gagah perkasa, kenapa kau mesti sembunyi? Hadapi, saudaraku. Semua kita punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Saya juga punya masalah. Tetapi kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita adalah the warriors-nya Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kita. Jangan kita sembunyi. Gideon dia berdoa kepada Tuhan. Daud juga pernah mengalami satu masalah. Ketika satu kota yang bernama kota Ziklag dibakar habis, perempuan dan anak-anak diambil oleh orang-orang Amalek. Ketika Daud sampai ke kota Ziklag, habis kota itu terbakar. Daud nangis dengan nyari sampai dia nggak bisa nangis lagi. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, karena kesusahannya, karena masalahnya, dia nangis sampai dia udah nggak bisa nangis lagi. Kering air matanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima. Ku terima sana. Ku terima sana. Sekali lagi katakan. Ku terima sana. Kemenangan. Kemenangan darimu. Daud, dia udah gak bisa nangis lagi. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku kejar orang Amalek? Haruskah aku kejar orang Amalek? Saudaraku, kalau kau lagi ada masalah, datang kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Haruskah aku kejar orang Amalek? Tuhan berkata begini, kejarlah. Kejarlah. Engkau akan mendapatkan kembali tawanan-tawanan. Kau akan mendapatkan kembali. Kejar. Dengan perkataan lain, ketika Daud berkata, Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Tuhan berkata begini, kejar. Aku Allah yang Gibor menyertai-mu. Aku Allah yang Gibor menyertai-mu. Kejar.
Dan saya percaya saudaraku, ketika Daud yang mengejar saudaraku, dia tidak takut karena dia tahu Allah beserta dia. Ketika dia kejar saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 30. Apa yang hilang, perempuan-perempuan bahkan istrinya dan anak-anaknya yang hilang ditawan, Alkitab mengatakan direbut kembali. Haleluya. Saya selalu percaya di hari Natal ini, di tahun ini, saudara dikasih Tuhan, apa yang hilang diambil si iblis akan korban kembali, akan merebut kembali, akan terima kembali. Dan saya percaya itu apa yang hilang akan balik. Amin. Jangan takut. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang kedua, mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Billy Graham mengatakan God is still working miracles. God is still working miracles. Tuhan masih mengerjakan mujizat. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya kita semua punya pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Ada keajaiban Tuhan, ada kemujizatan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu saudara, Tuhan belum berhenti memberkatimu. Mujizat masih ada. Dulu lautan menghalangi jalan bangsa Israel, Tuhan buat menjadi daratan. Saudaraku ini kasih Tuhan, tembok yang begitu tebal diruntuhkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sudah perjalanan bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, masuk ke dalam perjanjian baru, tidak boleh menemukan, danau boleh diteduhkan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang bisu dapat bicara, yang tuli dapat mendengar. Saudaraku, Allah yang melakukan mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada. Selama masih ada Natal, masih ada mujizat. Selama saudara masih hidup, mujizat itu masih ada. Karena itu apa yang kita mesti takutkan? Kalau mujizat itu ada, Tuhan masih bekerja. Berikutnya saudara dikasih Tuhan, kalau engkau tahu bahwa hidup tidak perlu takut karena ada Tuhan besertaku. Hidupku tidak perlu khawatir karena ada Yesus di dalam hidupku. Mujizat masih ada. Apapun pergumulan, apapun masalah, aku percaya di dalam Tuhan Yesus yang gak mungkin jadi mungkin, yang mustahil tidak ada yang mustahil. Allah bisa buat yang sedikit jadi banyak, Allah bisa buat yang gak ada jadi ada, Allah bisa buat mengadakan sesuatu dengan ajaib. Amin. Tuhan bisa buat. Yang pernah alami katakan amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang pernah alami keajaiban dan kemujizatan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kamu pernah alami, maka slide berikutnya adalah cerita. 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 Katakan sama-sama saya, cerita. Saudaraku, cerita. Mujizat itu Tuhan berikan kepada kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk diceritakan, untuk disampaikan bahwa nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan perkasa, itu nama yang luar biasa. Nama itu bukan buat saya, nama itu juga buat orang-orang yang ada di sekitarmu, nama itu juga buat familimu, nama itu juga buat teman-temanmu. Dan bukan kau saja mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi kita rindu mereka juga boleh mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita rindu. Saudara yang dikasih Tuhan, tahu nggak saudara? Bangsa Israel dipilih Tuhan dari banyak bangsa. Bukan karena bangsa Israel itu hebat, bukan karena bangsa Israel ini kudus, bukan karena bangsa Israel ini luar biasa. Tidak ada dia bangsa berhala. Tapi bangsa Israel dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan, dikuduskan Tuhan untuk apa? Memberitakan nama Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa terima. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup di dalam segala macam dosa. Sejak pemerintahan Raja Daud, Salomo, pemerintahan terpecah belah menjadi belah dua. Saudara, setelah itu mereka hidup di dalam dosa, dosa dan dosa. Dan kalau pesan Natal itu
berita kabar baik itu boleh sampai kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah Israel rohani, kita adalah umatnya Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat kesukaan Tuhan. Tuhan mau saudara cerita aja, storytelling, cerita kepada orang-orang di sekitarmu. Apa yang kau alami, cerita. Apa yang kau rasakan dengan Tuhan, cerita. Perbuatan Tuhan yang ajaib, cerita. Bisa kan? Apa yang kau bisa? Seperti kau dari pondok kopi kemarin ada banyak cerita. Saudara cerita apa aja yang kau alami, dan serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Mari kita bangkit bersama.
Saya tidak tahu kalau dia pergumulan. Mungkin masih takut hari ini. Pesan apa? Engkau punya Allah yang berkuasa. Jangan takut lagi. Jangan sedih lagi. Jangan khawatir lagi. Kalau kau sedih, kau khawatir, kau takut, mana Tuhan? Yesus yang berkuasa mematikan. Saya berdoa semalam. Engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah yang kata Allah Immanuel, Allah bersama. Mujizat masih ada, Pak. Mujizat masih ada juga. Hidup belum berakhir, masih ada mujizat. Masih ada keajaiban, masih ada kemujizatan. Saya rindu kau alami perbuatan manis. Kalau kau mendoakan di tempatmu ada Tuhan, ada Yesus bersamamu. Kau boleh taruh tanganmu di dada. Kau pulang tidak salah dengan pahlawan. Tuhan teguhkan anak-anakmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak takut lagi. Tuhan teguhkan iman mereka. Bahwa Engkau Allah berkuasa, Engkau perkasa, Engkau sanggup buka jalan, Engkau sanggup tolong anak-anakmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkuasa, Engkau bisa, Engkau sanggup, Engkau dapat melakukan sesuatu lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kami harapkan, lebih dari apa yang kami minta. Apa berkati dan jadikan umat-Mu juga mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan yang dulu mereka. Mereka boleh cerita kepada banyak orang. Your name is powerful. Your